Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan sharing ke kalian beberapa dokumen yang biasanya dibutuhkan untuk kalian mendaftar kuliah ke luar negeri, entah itu S2 ataupun S3 kalau dalam kasus aku ya, karena aku S1-nya di Indonesia. Nah, semoga kalian bisa lebih tahu menahu tentang dokumen apa aja sih yang perlu kalian persiapkan. Jadi pada saat nanti sudah masuk ke dalam periode pendaftaran, kalian sudah siap semua dokumennya dan bisa melakukan yang terbaik. Karena semakin lama persiapan yang kalian lakukan, aku yakin akan semakin baik juga hasil yang bisa kalian dapatkan. Oke, so let's check out the video. Nah, yang pertama yang kalian butuhkan itu adalah CV. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa CV ini berisikan biodata dan juga kelengkapan identitas kalian. Dan dalam proses pendaftaran ke jenjang pendidikan di atas S1 ya, dalam kasusku yaitu S2 maupun nanti kalian S3, itu biasanya CV pasti diminta. CV yang diminta ini biasanya ada dalam beberapa format. Format pertama itu bisa diminta lewat dokumen atau contohnya itu PDF atau Word. Tetapi kebanyakan dan dalam kasusku, pengalaman aku yang kemarin aku lakukan itu CV-nya diminta dalam cara manual. Jadi aku masukin satu persatu biodata yang harus aku masukkan. Jadi sudah sesuai dengan informasi yang mereka minta. Kalau mereka minta biodata orang tua, kalau mereka minta biodata alamat, biodata kita dan lain sebagainya, itu udah ada kolomnya masing-masing di portal universitas masing-masing pada saat kita mendaftar. Karena jarang sebenarnya yang meminta langsung dokumen CV berbentuk PDF atau Word dan lain sebagainya. Karena memang kan kalian juga pasti tahu bahwa CV yang kalian buat pun kadang untuk lamar magang, untuk lamar pekerjaan dan lain sebagainya itu kan kadang formatnya juga beda-beda ya. Ada yang fotonya di kanan, fotonya di kiri, dan itu pasti juga akan mempersulit mereka pada saat proses perekrutan. Jadi kebanyakan pasti dimintanya langsung untuk memasukkan informasi biodata kalian di website mereka tanpa mengunggah PDF. Dan kalau misalnya kita mau berbicara tentang CV, seperti apa sih CV yang baik, yang benar? Karena kan kadang ada yang berwarna-warni, ada yang hitam putih doang, fontnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di video lain. Yang kedua, itu adalah ijazah dan juga akademik transkrip kalian dalam bahasa Inggris. Terutama kalau kalian mau daftarnya ke universitas di luar negeri ya. Karena kita ngomongin tentang pengalaman aku yang daftarnya ke luar negeri. Dibutuhkan ijazah dan juga akademik transkrip atau transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya transkrip nilai aku dan ijazah aku nggak dalam bahasa Inggris, gimana nih? Tenang aja, karena di Indonesia ada penerjemah tersumpah yang bisa kalian pakai layanannya untuk translate, untuk membuat ijazah kalian yang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Inggris. Jadi jangan sampai kalian lupa translate ya. Jadi kalian harus translate dulu transkripnya dan juga ijazahnya, lalu kumpul ini sebagai salah satu dokumen kelengkapan kalian dalam proses pendaftaran. Yang ketiga itu adalah paspor. Pasti dong kalau misalnya kalian mau keluar negeri, kalian harus punya paspor. Karena biasanya mungkin ada yang bertanya, loh tapi kan aku belum tentu diterima, gimana ngapain mesti punya paspor? Nah, di dalam kelengkapan data biasanya kalian diminta ID kalian sebagai residence di suatu negara, misalnya KTP, tetapi kalian juga biasanya diminta nomor paspor kalian, dan kadang juga disuruh submit bukti foto scan dari paspor kalian. Nah, dengan kalian memiliki paspor, kalian bisa tuh langsung submit dan kelengkapan data lainnya satu-satu dilengkapi, salah satunya ya paspor ini. Dan seperti yang kalian tahu, kenapa sih memang harus butuh punya paspor gitu? Karena memang kalian akan pergi antar negara dan paspor menjadi salah satu hal yang harus kalian bawa pada saat berpergian ke negara di luar negara kalian. Yang keempat adalah English Proficiency Proof. Contohnya apa sih? Contohnya ada TOEFL atau ada IELTS, ada juga mungkin yang minta dalam bentuk lain misalnya TOEIC, tapi sangat jarang. Yang biasanya diterima itu TOEFL dan juga IELTS. Nah, kira-kira universitas yang kalian mau daftar ini pakai TOEFL atau pakai IELTS? Nah, itu harus kalian lihat lagi ke website masing-masing universitas. Karena nggak semua universitas itu sama. Ada yang cuman nerimanya IELTS, ada yang cuman nerimanya itu TOEFL, ada juga yang menerima dua-duanya. Kalau dari yang kemarin aku lihat, waktu aku lihat-lihat beberapa universitas, aku sempat memikirkan apakah IELTS dan TOEFL semuanya diterima di semua universitas. Ternyata enggak. Bahkan di Stanford pun dia hanya menerima TOEFL, tidak menerima IELTS.
IELTS. Jadi kemarin aku tes IELTS itu nggak berlaku kalau misalnya aku mau daftar di Stanford. Dan pada saat aku lihat misalnya kemarin aku daftar di Cambridge, ternyata bisa IELTS, bisa TOEFL. Nah, nanti untuk IELTS dan TOEFL-nya itu kalian bisa sesuaikan lagi kebutuhannya. Kalau untuk IELTS biasanya IELTS academic, jadi ada yang general training dan academic, kalian pilih yang academic. Tetapi kalau untuk TOEFL ada yang beda-beda, ada yang IBT dan lain sebagainya. Jadi itu disesuaikan kembali kepada kebutuhan kalian di universitas tujuan kalian. Jangan sampai lupa untuk English Proficiency Proof-nya dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Aku udah pernah buat video tentang bagaimana cara kita bisa fasih berbahasa Inggris dengan cukup cepat, dan kemarin aku juga pakai cara ini pada saat aku cuma punya waktu 1 minggu untuk belajar IELTS, dan itu ampuh banget. So check out my video on that IELTS English Proficiency, dan aku yakin kalian bisa lebih lagi prepare biar dapat nilai IELTS atau TOEFL atau tes bahasa Inggris lainnya lebih baik. Selanjutnya adalah recommendation letter. Nah, recommendation letter ini tergantung kepada kalian. Apakah kalian yang baru lulus dari kuliah S1 atau kalian itu adalah orang yang sudah cukup lama meninggalkan kuliah dan mau kuliah lagi dan kalian sudah bekerja. Kalau misalnya kalian sudah bekerja, biasanya recommendation letter yang akan diminta itu adalah recommendation letter dari atasan atau orang-orang yang bisa menilai kinerja kalian selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Kalau misalnya kalian adalah mahasiswa atau baru fresh graduate atau belum lama meninggalkan universitas, biasanya kalian diminta recommendation letter dari entah dosen, entah kepala prodi kalian, atau mungkin ada yang mau minta dari rektor juga nggak apa-apa. Dan aku akan bahas juga secara detail nanti di video lain tentang recommendation letter yang aku dapatkan. Bagaimana sih cara mendapatkan recommendation letter yang baik, yang sesuai dengan apa yang diminta. Karena recommendation letter is not just simply a letter. Itu memang sebuah letter yang menandakan bahwa kalian itu punya quality yang dicari oleh universitas tujuan kalian. Jadi jangan meremehkan recommendation letter ya. Nah, yang terakhir itu adalah essay. Tergantung esainya apa. Nah, mungkin kalian tanya esainya apa? Ya, tergantung kembali lagi kepada universitas kalian mintanya apa. Ada yang minta tentang motivasi, motivation letter kalian. Ada yang minta tentang personal statement kalian. Nah, mungkin nanti aku juga bisa sharing ke kalian apa sih bedanya personal statement, apa bedanya motivation letter. Karena letter-letter ini tuh sangat berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun nggak beda-beda banget. Ada sih beberapa hal yang sama, tetapi approach-nya beda. Jadi itu akan aku bahas di video lain, tetapi intinya kalian harus membuat esai. Tergantung esai yang diminta apa. Bisa diminta cuma satu, bisa diminta banyak. Bisa diminta juga banyak tapi jawabannya sedikit-sedikit. Nah, itu tergantung lagi kepada universitas kalian. Tetapi be prepared karena kalian harus menulis esai. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Thank you very much. I hope semua persiapan kalian bisa lebih lagi disiapkan secara matang dan kalian bisa dapat universitas yang kalian mau. Lancar untuk setiap prosesnya, tapi tenang aja. Walaupun setiap proses itu butuh waktu, butuh struggle, aku yakin it will come worth it at the end. So, thank you very much untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Thank you, goodbye.